Shalom, selamat pagi pemirsa Kompas TV yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kita bisa bersama lagi di program Jamahannya. Bagaimana kabar Anda? Saya berharap damai, sejahtera, sukacita dari Tuhan terus mengalir di hati kita semuanya. Pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan satu tema mujizat masih terjadi. Dan di studio sudah hadir Bapak Pendeta Nathanael Rabono dari Gereja Isa Al-Masih Dr. Cipto Semarang. Kita akan temui beliau. Shalom, selamat pagi Pak Nathanael. Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak? Luar biasa Pak. Sehat ya Pak? Amin. Puji Tuhan. Pemirsa, sebelum Pendeta Nathanael akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mari pagi hari ini saya mengajak Anda untuk memuji Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Selamat menyaksikan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Haleluya, mari kita bersorak-sorai bagi Raja kita. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari, amin, haleluya, memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Soraklah, mari kita berdiri bersama-sama saudaraku. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Oh,
seperti yang ada padamu. Haleluya, haleluya, janji-Mu ya dan amin Tuhan. Haleluya, haleluya. Baik pemirsa, pada pagi hari ini mari kita akan siapkan hati, pikiran, jiwa kita untuk kita mendengar, merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema mujizat masih terjadi bersama hambanya Pendeta Nathanael Rabono. Dipersilakan Pak Nathanael. Shalom Bapak Ibu Saudara, para pemirsa Kompas TV yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam acara jamahannya, dan kiranya firman Tuhan yang sebentar lagi akan kita selidiki, kita bahas bersama, akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-4 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan. Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan dan yang lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Para pemirsa Kompas TV yang terkasih, ada 3 persoalan yang sangat mendasar di dalam kehidupan manusia. Nah, persoalan tersebut adalah manusia telah jatuh di dalam dosa. Artinya adalah manusia telah putus hubungan dengan Allah. Kemudian persoalan yang kedua yang dialami oleh manusia adalah kematian atau kebinasaan kekal. Ini merupakan persoalan yang sangat serius bagi manusia. Kemudian manusia menghadapi penderitaan, berbagai macam sakit penyakit. Ini terkait dalam kehidupan secara fisik, baik itu kesehatan, juga kebutuhan sehari-hari, yang juga itu menjadi persoalan bagi banyak manusia. Nah, 3 hal ini, persoalan dosa, persoalan mati ya atau binasa, kemudian persoalan sakit penyakit. Jadi kalau diringkaskan, 3 hal ini adalah manusia kehilangan pengharapan atau tidak berpengharapan. Nah, Yesus datang ke dunia ini tujuannya adalah ingin menolong manusia, ingin menyelamatkan manusia dari 3 persoalan yang mendasar tadi. Yesus datang ke dunia ini untuk menolong kita, menolong semua manusia, ingin menyelamatkan. Jadi Tuhan ingin bahwa semua manusia diselamatkan. Itu keinginan Tuhan. Diselamatkan dari apa? Tentu saja dari 3 persoalan mendasar tadi. Saudara-saudara, para pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus datang
mengajar firman Allah, mengajarkan kepada kita, kepada dunia ini. Isinya tentang ajakan pertobatan, kembali kepada Allah, terhubung kembali kepada Allah. Kemudian Tuhan Yesus juga memberitakan akan Injil Kerajaan Allah seperti tadi bacaan firman Tuhan. Yesus mengabarkan Injil Kerajaan Allah, menyampaikan bahwa tahun rahmat Tuhan itu sudah tiba. Kemudian di sana juga Tuhan Yesus memberitakan di dalam Kerajaan Allah itu ada pengampunan dosa dan penerimaan kembali. Manusia terhubung dengan Tuhan kembali. Kemudian yang ketiga, Tuhan Yesus dengan mujizat-mujizatnya yang dilakukannya itu menunjukkan sebagai tanda atau bukti bahwa Kerajaan Allah itu benar-benar sudah hadir dan nyata. Itu buktinya bahwa Yesus benar-benar datang dari surga sebagai penghubung manusia berdosa dengan Allah. Dan apakah berhenti hanya sampai pada zamannya Tuhan Yesus saja mukjizat itu? Tidak, saudara. Mukjizat itu masih terjadi sampai hari ini, selama manusia itu masih ada. Karena apa? Karena mukjizat itu adalah berbarengan dengan selama Kerajaan Allah itu masih diberitakan. Selama masih ada manusia berdosa, Kerajaan Allah masih diberitakan, maka di situ tanda-tandanya juga tetap masih ada. Itulah mukjizat. Jadi sampai saat ini mukjizat itu pasti masih ada untuk kita semuanya. Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga. Tuhan Yesus berfirman, tanda-tanda ini akan menyertai kamu. Salah satunya adalah tanda-tanda mujizat, kuasa yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada gerejanya, kepada kita semuanya. Untuk apa? Untuk menyertai pemberitaan akan Injil Kerajaan Allah. Jadi mukjizat itu dinyatakan tujuannya adalah bukan untuk pemenuhan keinginan individu-individu, orang-orang Kristen saja, tetapi hal yang paling mendasar adalah mukjizat itu untuk kesaksian, untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Itu maksud Tuhan, dan mukjizat itu pasti masih terjadi selama Injil Kerajaan Allah masih diberitakan sampai ke ujung bumi. Itu sesuatu yang luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita sampai hari ini? Apakah kita percaya bahwa mujizat itu terjadi? Kalau saat ini ada sesuatu di mana itu menjadi persoalan di dalam kehidupanmu, entah itu sakit penyakit, entah itu kehidupan yang penuh dengan kekhawatiran, apakah itu persoalan dengan kuasa kegelapan, maka Tuhan Yesus masih terbuka dan Injil Kerajaan Allah itu diberitakan, dan Anda harus menerima ini. Kalau saudara saat ini memiliki atau menghadapi sakit penyakit, saat ini mungkin salah satu dari keluarga besar saudara saat ini sedang menghadapi persoalan yang berat, seolah-olah tidak ada jalan keluar lagi, maka Kerajaan Allah itu bisa diterima, dan di sana Anda akan menghadapi atau mengalami tanda-tanda yang luar biasa, yaitu mukjizat itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita semuanya. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kita semuanya akan mengalami kelepasan dan mengalami pertolongan demi pertolongannya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Pemirsa, pada pagi hari ini kita belajar bersama satu kebenaran firman Tuhan tentang mukjizat masih terjadi. Kita akan kupas lebih dalam, tetapi setelah jeda pariwara kami segera kembali. Baik pemirsa, pada pagi hari ini kita akan mengupas lebih dalam tentang mukjizat itu masih terjadi.
Pak Nathanael, kalau membaca atau mendengarkan kisah bagaimana Tuhan Yesus tadi berkeliling ke seluruh Galilea, mengajar di rumah-rumah ibadat, memberitakan Injil Kerajaan Allah, dan melenyapkan segala sakit penyakit, bahkan kelemahan di antara bangsa Israel pada waktu itu. Memang itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ya Pak. Tadi Bapak sampaikan juga kedatangan Tuhan Yesus ini ingin menolong manusia. Betul, Pak. Mungkin bisa disampaikan dulu kepada kami semua nih Pak Nathanael, bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini ternyata dengan satu misi khusus, begitu ya Pak? Iya, betul. Jadi memang Tuhan Yesus datang ke dunia ini merupakan misi Allah, ya, membawa misi Allah, yaitu ingin menyelamatkan manusia yang berdosa. Jadi ini merupakan peringatan misi yang menurut saya, menurut firman Tuhan, yang terakhir. Dulu di dalam Perjanjian Lama, nabi-nabi selalu diutus oleh Allah, tetapi nabi-nabi selalu menghadapi tantangan dan persoalan yang berat, mengalami penolakan, aniaya, bahkan nggak ada nabi-nabi Perjanjian Lama yang happy ending gitu ya, secara pribadi ya, happy ending. Tapi memasuki akhir zaman itu peringatan terakhir kalinya, yaitu diutuslah putranya, yaitu Yesus Kristus itu ke dalam dunia ini untuk memberi peringatan yang terakhir, untuk menyelamatkan manusia berdosa. Begitu Pak. Jadi ini memang benar-benar misi daripada Allah, dan Allah Putra ini atau Yesus inilah yang memang menjadi manusia, ya Allah yang menjadi manusia. Ada misi besar. Jadi pertanyaannya, mengapa Yesus datang ke dunia? Itu pertanyaannya yang tentu saja jawabannya akan panjang dan lebar begitu ya. Jadi ada misi yang dunia harus tahu ini. Semua orang harus tahu, siapapun ya, dari suku apa, ras apa, ya, kelompok, kelas sosial yang seperti apa, harus tahu ya, bahwa Yesus datang ke dunia memang membawa misi penting untuk keselamatan manusia itu sendiri. Gitu. Baik. Nah tadi Pendeta Nathanael sampaikan bahwa ada persoalan mendasar nih pemirsa, dari sisi manusianya, bahwa manusia itu sudah jatuh dalam dosa, dan juga manusia mengalami kematian atau kebinasaan kekal ya Pak, dan juga manusia menghadapi penderitaan. Nah, 3 hal dasar ini akan hilang ketika mereka menerima Tuhan Yesus Kristus. Demikian Pak Nathanael. Ya betul Pak Samuel. Jadi ketika orang atau siapapun yang merespon, menerima Yesus Kristus, mendengarkan firman-Nya, kemudian percaya kepada Yesus, maka manusia ini akan ditolong persoalannya oleh Tuhan Yesus. Yang terkhusus adalah ada pengampunan dosa, ada penerimaan, terhubung kembali dengan Bapa, kemudian akan mengalami berkat-berkat yang luar biasa. Nah, persoalannya banyak orang yang ragu-ragu, ya, ragu-ragu apa benar bahwa Yesus itu benar-benar datang dari Allah gitu. Nah, oleh sebab itu diberilah tanda-tanda, yaitu mujizat-mujizat itu banyak sekali mujizat. Dan pemirsa, kita semuanya juga bisa, siapapun bisa menerima mujizat itu, asalkan percaya kepada Yesus, percaya ya, kalau Yesus itu berkuasa mengampuni, percaya bahwa Yesus itu akan menyelamatkan manusia berdosa dari kebinasaan kekal, kemudian masuk di dalam kerajaan surga yang kekal. Amin. Seperti itu. Baik. Nah, pemirsa dan Pak Nathanael, kadang kita tidak pernah menyadari bahwa setelah kematian itu ada satu fase lagi ya Pak, bahwa kematian bukan akhir dari segalanya. Seringkali manusia berpikir bahwa kalau mati ya sudah mati. Ternyata tadi Bapak sampaikan ada
hukuman kekal, tapi ada kehidupan kekal. Betul. Nah, bagaimana menyampaikan ini kepada pemirsa agar kita disadarkan bahwa setelah kematian kita mau kemana ini, Pak? Kalau percaya Tuhan Yesus selamat, kalau tidak percaya Tuhan Yesus akan dapat hukuman kekal. Mungkin Bapak bisa jelaskan sejenak ini ke pemirsa. Ya, ya baiklah pemirsa yang dikasihi Tuhan, memang semua manusia mempercayai bahwa ada Allah. Ya, Allah itu ada. Itu. Kalau kita bertanya kepada orang yang paling sederhana sekalipun, ya, orang yang tidak berpendidikan tinggi, kalau ditanya apakah Anda percaya adanya Allah? Ada, percaya. Nah, kalau juga ditanya apakah nanti di balik kematian itu masih ada semacam kehidupan, artinya bahwa kematian itu bukan kemusnahan, lenyap. Ya. Jadi semua orang akan tahu bahwa atau percaya bahwa ada neraka, ada surga. Itu di konteks Indonesia percaya itu ada surga dan neraka. Nah, melalui siaran ini ingin ditegaskan kembali siapapun yang menyaksikan tayangan ini bahwa di dalam nama Yesus, yang percaya di dalam nama Yesus itu akan dijamin keselamatannya, ada pengharapan masuk surga. Nah, jadi ini bukan cerita, ini bukan dongeng. Karena Yesus menyejarah lahir menjadi manusia sampai Yesus mati, kemudian sampai Yesus disalibkan, mati, kemudian bangkit naik ke surga. Yesus terekam di dalam sejarah. Nah, ini harus diketahui oleh semua orang bahwa barang siapa yang percaya kepada Yesus yang real, Yesus yang sekarang ini tetap hidup, Yesus sebagai buah sulung, artinya adalah Yesus berbicara tetapi Yesus juga mengalami sendiri kebangkitan, kemudian ada di surga kekal. Tuhan Yesus sekarang yang hidup di surga menyediakan tempat, di sana banyak tempat. Tuhan Yesus berkata seperti itu, menyediakan rumah bagi kita. Itu benar-benar ada, nyata. Ini bukan dongeng. Dan kita semuanya, para pemirsa, kita semuanya akan dijamin. Kalau percaya di dalam nama Yesus, pasti di sana ada surga yang menanti. Amin. Gitu. Puji Tuhan. Jadi ada kepastian ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya Pak, bahwa setelah kematian kita akan mengalami satu kehidupan yang kekal bersama Tuhan Yesus Kristus, tidak turut dihukum dalam neraka yang kekal. Nah, ketika kita terima Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa sakit penyakit, masalah, persoalan masih bisa terjadi, tetapi di situ kita bisa mengalami mujizat Tuhan, ya Pak. Pak Nathanael, ya. Nanti Pak Nathanael akan memberikan beberapa kesaksian bagaimana beliau mengalami mujizat Tuhan. Tetapi setelah jeda pariwara, kami segera kembali. Baik, pemirsa, kita percaya bahwa mujizat Tuhan Yesus masih terjadi sampai saat ini. Pak Nathanael, mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa bagaimana pengalaman Bapak ketika mengalami mujizat bersama Tuhan ini, Pak Nathanael. Iya, baik. Di dalam awal-awal saya percaya kepada Tuhan Yesus, saya merasakan itu bukan sesuatu yang kebetulan saya percaya kepada Tuhan Yesus, para pemirsa. Tapi memang benar-benar saya merasakan ada kuasa yang luar biasa atau mujizat. Di tengah pelayanan, saya juga mendengarkan kesaksian dari jemaat, anggota jemaat yang saya layani. Nah, yang pertama mengenai saya pribadi ketika saya percaya Tuhan Yesus. Kurang lebih tahun 1979 kurang lebih. Satu kampung saya itu nggak ada orang Kristen satupun. Keluarga saya juga tidak ada yang Kristen. Saya waktu itu
jadi Kristen seorang diri karena ada seorang penginjil dari gereja Advent. Nah, singkat cerita, dari situ saya memberanikan diri untuk berbicara kepada guru kelas saya. Saya bilang, "Bu guru, saya mau pindah jadi Kristen." Ya, jadi saat itulah kemudian saya menjadi Kristen. Padahal keluarga saya nggak ada. Saya masih kecil, kelas 2, kelas 3 SD kalau nggak salah. Satu kampung nggak ada Kristen. Alkitab pun saya nggak tahu, Alkitab Kristen. Doa orang Kristen seperti apa saya juga nggak tahu. Apalagi gereja, pasti tidak ada. Tetapi saya dipelihara Tuhan. Saya yang kecil itu, saya tidak tahu harus kemana, ke gereja mana. Bahkan saya sedikit menerima intimidasi dari keluarga, dari ibu saya. Pada waktu itu dipaksa untuk tidak jadi Kristen, tapi saya tetap seorang kecil sendirian pada tahun itu. Dan sekarang saya baru sadar, baru saya kelas 2 SMA baru saya dapat gereja. Saya dipelihara dari kelas 2 SD sampai 1 SMA sekian tahun. Tidak ada komunitas Kristen satupun, tapi saya dipelihara Tuhan. Saya tidak tahu gereja itu apa, Alkitab itu seperti apa, doa orang Kristen juga seperti apa, saya tidak ngerti. Tetapi hanya penginjil Advent itu saja kemudian meninggalkan saya. Setelah saya percaya, dia meninggalkan saya. Itu kalau nggak mujizat pertolongan Tuhan itu tidak mungkin. Itu yang saya alami, yang pertama. Kemudian saya lanjutkan dulu, saya jadi hamba Tuhan. Mujizat itu tentu ada maksudnya, yaitu untuk kesaksian. Kemudian saya bersaksi, di kemudian hari bapak saya juga percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian saya banyak memenangkan anak-anak youth, anak-anak seusia remaja yang dari latar belakang yang bukan Kristen juga percaya Yesus. Nah, itulah mujizat itu memang ada tujuannya. Tujuannya adalah untuk bersaksi seterusnya. Kemudian di tengah pelayanan ada jemaat saya yang dia mengalami kecelakaan. Ya, dia permisi kata, dia perutnya sudah ada di bawah roda truk dan organ tubuh yang dalam perutnya itu sudah sampai keluar, dan dia teriak-teriak, "Yesus, Yesus, Yesus, tolonglah saya," dalam posisi dia di bawah truk setelah muat pasir. Orang banyak yang nolongi itu marah. "Jangan teriak Yesus, Yesus terus." Ya. Memangnya Yesusmu yang nolong? Yang nolong tuh warga. Tapi dia tetap berteriak-teriak, "Yesus, Yesus, tolonglah aku." Nah, terjadi mujizat. Sampai sekarang bapak ini masih ada. Kalau ini bukan mujizat Tuhan, pasti bapak ini sudah meninggal. Ini orang Kristen yang mengasihi Tuhan. Dia bersaksi luar biasa. Ini menjadi kesaksian yang dahsyat bagi kampung sekitar itu. Yang tadinya gereja disepelekan, dipandang sebelah mata, melalui kesaksian demi kesaksian. Salah satunya kesaksian yang saya sampaikan ini, gereja di mana kami melayani menjadi ikonnya di desa itu. Ini kalau bukan mujizat, tidak mungkin. Bapak ini pasti sudah meninggal. Karena sudah posisinya seperti itu dan organ tubuhnya dalam perutnya aja sudah keluar. Dia posisinya di bawah roda truk. Ya, hal seperti ini. Kemudian untuk apa sih mujizat itu terjadi? Supaya bapak ini bersaksi. Amin. Bahwa Yesus adalah luar biasa. Dan terus masih akan terjadi mujizat itu. Amin. Itulah. Ini pemirsa yang kasih Tuhan,
Makanya kalau kita ragu-ragu di dalam Tuhan, kehidupan kita masih belum tetap, ekonomi kita, maka jangan khawatir. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu tidak berubah. Dulu, sekarang, bahkan akan sampai selama-lamanya. Mukjizat itu akan tetap menyertai kita selama masih ada orang berdosa. Itu. Wow, luar biasa. Kesaksian yang luar biasa ini Pak Nathanael ya. Dan tentunya pemirsa kita semuanya juga kepingin mengalami mukjizat. Pak Nathanael mungkin bisa berbagi tips bagaimana kuncinya agar mengalami mukjizat nih Pak Nathanael. Kuncinya untuk mengalami mukjizat. Nah, kunci untuk mengalami mukjizat itu adalah pertama simpel, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mintalah dosa-dosamu diampuni oleh Tuhan. Jadi kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan, mengaku mengaku dengan mulut ya, dan percaya di dalam hati bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Juru Selamat yang berkuasa memberi pengampunan, pengampunan dosa. Maka di situ akan terjadi kuasa Tuhan, mukjizat Tuhan bisa terjadi dengan seizin Tuhan Yesus. Itu akan terjadi dan Tuhan akan punya rencana yang luar biasa dengan mukjizat-mukjizat itu. Jadi mukjizat itu bukan sekedar untuk memberi pemuasan keinginan-keinginan setiap orang Kristen, tapi tidak. Tuhan itu punya rencana, dengan mukjizat itu ada rencana besar di balik itu. Ya. Gitu, Pak. Puji Tuhan. Jadi kuncinya tidak lain dan tidak bukan adalah kita mau menerima Tuhan Yesus sendiri, Sang sumber mukjizat, dan jangan lupa setelah Anda mengalami mukjizat, ceritakan, saksikan bahwa Tuhan Yesus Kristuslah yang menyelamatkan, menolong, membela kita, mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Ya Pak, seperti kisah yang ada di Matius pasal 4 tadi. Baik, nanti Pendeta Nathanael akan berdoa bagi kita semuanya, tetapi setelah jeda pariwara kami segera kembali. Baik pemirsa, bagi Anda yang baru saja menemukan channel kami, Pendeta Nathanael Rabono akan memberikan kesimpulan dari apa yang sudah beliau sampaikan. Silakan Pak Nathanael. Baiklah para pemirsa Kompas TV yang terkasih, melalui diskusi kebenaran firman Tuhan, maka bisa saya simpulkan bahwa mukjizat itu masih terjadi sampai saat ini untuk menyatakan kasih dan kuasa Allah, dan itu merupakan sebagai tanda yang luar biasa bahwa kerajaan Allah itu sudah hadir dan memberikan kuasa pemulihan, kuasa penyembuhan kepada setiap orang yang mengalami beban berat, sakit, penyakit, dan sebagainya. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Baik pemirsa, jika ada di antara Anda yang saat ini sedang menghadapi masalah, sakit, ataupun Anda sedang menghadapi beban yang berat, kita percaya mukjizat masih terjadi. Mari kita akan satukan hati di dalam doa, dan Pendeta Nathanael akan memimpin di dalam doa. Silakan Pak. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini ya Tuhan, hamba-Mu berdoa kepada para pemirsa, siapapun yang mungkin saat ini sedang menghadapi persoalan-persoalan di dalam kehidupan, persoalan-persoalan dasar yang sangat membebani di dalam kehidupan. Oleh karena itu, dengan kuasa Tuhan Yesus Kristus, maka biarkanlah pertolongan Tuhan terjadi. Pertolongan dari Tuhan Yesus terjadi. Melalui kuasa mukjizat-Mu boleh dinyatakan. Yang sakit disembuhkan. Yang saat ini sedang menghadapi pergumulan yang berat di dalam hidupnya, maka tangan Yesus yang berkuasa akan menolong setiap kami semuanya. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan-Mu. Yang saat ini sedang ada di dalam kesesakan karena beban berat di dalam pergumulan hidup ini, apapun persoalannya, maka kami percaya dan hamba-Mu berdoa, tolonglah kepada setiap kami para pemirsa yang sedang menghadapi persoalan berat seperti ini. Allah Roh Kudus akan menolong, akan melepaskan dari setiap persoalan yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
maka kuasa Allah terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka sakit penyakit disembuhkan. Amin. Di dalam nama Yesus Kristus, maka segala beban persoalan itu akan diselesaikan. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Biarkanlah damai sejahtera menyertai setiap kami semuanya, setiap semua pemirsa yang ada. Tuhan memberkati. Terima kasih, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus hamba mohonkan. Haleluya. Amin. Amin. Tanah-tanah terima kasih. Sama-sama, Pelayanannya Pak Tuhan Samuel. berkati. Tuhan berkati. Pemirsa, kita akhiri dahulu program jamaahnya pagi hari ini. Saya Samuel Santoso mewakili kru yang bertugas mengucapkan selamat pagi, salam jamaahnya, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Shalom. Lihat dia datang, mau melawat dan memberkati kita semua. Haleluya. Musik memuji Tuhan. Biarlah semua yang bernafas memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya.